Objektivitas itu adalah ketika kita mampu melihat baik terlihat, buruk terlihat. Kalau kita hanya melihat keburukannya saja, itu kejahatan. Kalau kita hanya melihat kebaikannya saja, itu juga keburukan, ketidakjujuran. Baik dan buruk seimbang, sehingga kita tidak mungkin membenci orang seluruhnya karena ada kebaikannya. Kemudian kita tidak menyanjung orang berlebihan karena kita tahu keburukannya. Jadi melihat apa adanya, itulah namanya objektif. Dan tidak mudah, karena pikiran orang umumnya, berapapun kebaikan yang kau lakukan, begitu kamu melakukan satu kesalahan, hilang semua kebaikanmu itu. Ya, kemarau setahun, hujan sehari. Itu. Dan itu realitas semacam itu harus kau terima, emang begitu. Jadi sekali kamu berbuat jahat, kebaikanmu hilang semuanya. Ya udah. Faharib minha. Nah, kalau melihat keburukan orang lain, ya hindarkan dirimu, udah. Faharib minha. Fa idza tamma laka hadza, kalau kamu sudah selesai, sudah bisa melihat keburukan diri, bukan orang lain, bisa melihat diri, bisa ini, sudah semuanya sudah selesai. Qarrabaka, Allah akan mendekatkan dirimu, wa a'taka, dan Allah akan memberikan kamu sesuatu, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi basharin, dan belum pernah terfikirkan oleh hati siapapun. Kayak apa kenikmatannya, luar biasa, belum pernah dilihat, belum pernah terdengar, dan belum pernah terfikirkan oleh siapapun. Para aulia mengatakan, andaikan raja-raja itu tahu kebahagiaan yang kami miliki, pasti mereka akan menyerbu kami. Kami tinggal di rumah gubuk, raja di istana. Kalau mereka tahu kebahagiaan kami, akan mereka tinggalkan istana dan mereka akan menyerbu rumah kami. Ya. Yuhaddidu sama qalbika, nanti juga Allah akan menajamkan pendengaran hatimu. Wasirrika, dan sirmu. Wa basarahuma, dan memberikan kecemerlangan terhadap hatimu dan sirmu. Wa yusahihuhuma, dan akan membetulkan keduanya. Wa yaksuhuma, dan akan diberi pakaian keduanya. Wa yakhlau alaihima khal'a karamati, dan Allah akan memberikan karomahnya kepadamu, yuwallika biwilayatihi, dan akan diserahkan perwalian kepadamu dalam bentuk wilayatullah. Wa yu'inuka, dan akan membantumu. Wa yusaltinuka, dan akan memberikan kekuasaan kepadamu. Wa yumallikuka, dan memberikan kepemilikan kepadamu. Wa fi sa'iri khalqihi, dan kepada seluruh makhluknya. Yusrihuka, dan dia akan memberikan kebebasan kepada kamu. Wa yaj'aluka harisa qalbika, dan akan membuat pengawal untuk hatimu. Hatimu terkawal, itu namanya hati yang terbimbing. Ya, manusia-manusia yang hatinya sudah terbimbing itu. Wa yakhdumu laka malaikatuhu,
dan malaikat Allah akan mengabdi kepadamu, berkhidmat kepadamu. Wa yurika arwaha anbiya'ihi, dan akan memperlihatkan kepadamu roh-roh para nabinya, wa rusulahu, dan rusul-rusulnya, wa rusulihi, rasulnya, fala yakhfa 'alaika, sehingga nanti tidak ada keraguan apapun, minal khalqi khafiyah, tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tersembunyi, semuanya tidak ada rahasia lagi. Apa tidak rahasia itu? Ya tidak ada rahasia lagi. Kalau tidak ada rahasia bisa lebih bodoh boleh. Ya itulah. Nggak bisa dibohongi gitu. Nah, yang jadi persoalan sebetulnya Nabi Muhammad tahu nggak banyak sahabat yang munafik di sekitarnya itu. Tahu. Tapi kan tidak elok. Kamu munafik nggak pantas gitu. Jadi gimana? Ya pura-pura nggak tahu aja. Jadi memang apa namanya? Memang akhirnya ya sering Nabi sendiri juga pura-pura tidak tahu aja. Ya udah aja. Ini kan ada pertanyaan di dalam ayat Al-Quran. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Betul enggak? Apakah nanti kalau Nabi terbunuh atau Nabi itu meninggal dunia, inqalabtum, inqilab itu kudeta, iya kan? Inqilab itu bahasa Arab, ininya kudeta, direbut kekuasaannya. Dan ramalan Al-Quran itu terbukti enggak? Iya kan, sampai sekarang. Itulah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua aja. Ya, gimana. Jadi kita nanti jujur aja lah, walau bagaimanapun juga mereka sudah berbuat baik, menyelamatkan peradaban besar yang dibangun Kanjeng Nabi sampai sekarang terus berlanjut. Nggak bubar kan? Gitu. Adapun kebaikan keburukan ya selain Kanjeng Nabi Muhammad, ya semua punya keburukan kok. Iya. Dan sampai sekarang perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh, perebutan wibawa masih berlangsung di antara umat Islam itu. Makanya saya lagi punya cita-cita ingin menghentikan pertengkaran antara umat Islam, kira-kira damai. Dulu ada agama lain yang pernah perang saudara banjir, ya kan, antara Protestan dan Katolik. Terjadi kesepakatan gencatan senjata untuk selamanya. Sampai sekarang kita tidak mendengar lagi persengketaan antara mereka. Berarti mereka bisa kan? Umat Islam bisa nggak? Kalau nggak bisa, yuk belajar sama mereka. Malu nggak? Jangan malu. Mereka bisa kok. Kamu pengen bisa, belajar sama yang bisa, bukan sama yang nggak bisa. Ya harus realistis. Memang kita berguru kepada orang yang bukan beragama Islam boleh nggak? Nyung saja belajar di London aja. Guru-guru saya bukan orang Islam kok, masa nggak boleh? Nur Khalis Majid juga belajar di Amerika, memang nggak boleh. Alwi Shihab juga belajar di Amerika, memang nggak boleh gitu. Itu masih sering muncul pertanyaan bahsul masail. Bagaimana hukumnya belajar sama orang kafir? Iya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan
yang tidak berkualitas masih muncul. Bagaimana hukumnya belajar sama orang? Dulu Nabi Muhammad dalam menyelesaikan tawanan perang, di antara tukar menukar tawanan perang itu, orang kafir yang ditawan Kanjeng Nabi, ketika keluarganya tidak bisa memberikan tebusan, itu disuruh mengajari umat Islam 10 orang sampai bisa baca tulis. Pernah dengar nggak cerita ini? Pernah dengar nggak? Berarti boleh nggak belajar sama orang kafir nih? Angel kah? Mereka kafir kata kamu juga kata mereka kafir juga, ya kafir KBB lah. Iya, ya saling kafir mengkafirkan itu. Jadi artinya ya udah, gimana caranya kita jangan bertengkar dengan siapapun. Karena kalau kita nih beragamanya dengan akal dan logika, berpegang teguh dengan fikihnya, maka rentan untuk bertengkar. Tapi kalau kita dengan rasa, saya kira malas bertengkar, kok ya wis mangga. Jadi kita yang salah, ya wis mangga. Sampai benar, iya ya wis mangga pun. Nggih. Ya kan begitu masalahnya. Ya gulam, wahai anakku, utlub hadzal maqam wa thamanahu. Cobalah engkau kira-kira bercita-cita ingin mencapai makom seperti itu. Cobalah munculkan keinginan dalam dirimu, punya cita-cita untuk menggapai level seperti itu. Pengen beli? Ya udah, laksanakan gitu. Waja'al hammaka, jadikan dia target utama, tujuan penting dalam hidupmu. Pengen jadi wong bener. Itu. Pengen bener atau pengen pinter? Bener. Gelem busung. Iya. Yang penting bener. Wada'il istighal bitalabid dunya, tinggalkan kesibukanmu siang dan malam mencari dunia, tinggalkan. Itu mah setengah sepeduni saja, sekadar saja. Iya. Mali dunya ka'annaka tamutu qadan wa mali akhiratika ka'annaka ta'isu. I'mal dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Artinya i'mal dunyaka, bekerjalah untuk duniamu, ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya enggak usah tergesa-gesa, santai-santai saja, kan masih lama gitu. Wa akhiratika, dan bekerja untuk akhiratmu, ka'annaka tamudun qadan, seolah-olah kamu besok mau kagak sing terengginas dah kelakat-keleket. Mananya begitu enggak? Jadi balik. Banyak yang salah paham gitu. Ya gitu. Fa innaha la tusbi'uka, karena namanya dunia itu enggak pernah kenyang, enggak pernah cukup. Wa ma siwal haqqi azza wa jalla la yusbi'uka, karena apapun selain Allah itu tidak pernah cukup. Fastaghil bihi, maka sibukkan dirimu bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza hasala laka, kalau ini sudah kamu lakukan,
hasadal ghina dunya wa akhirah, kamu akan diberikan kekayaan dunia akhirat oleh Allah. Ya ghafilan, orang yang lalai, rudda man yuriduka, tolak saja orang yang ingin memanfaatkan kamu. Utlub man yatlubuka, ya mintalah kepada orang yang menyukai kamu. Ahibba man yuhibbuka, cintailah yang mencintaimu. Ishtaghil ila man yashtaqu ilaik, bekerjalah yang rajin untuk orang yang merindukan dirimu. Ama sami'ta qaulahu azza wa jalla, apakah engkau tidak mendengar Allah berfirman, yuhibbunahum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala.